Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tokoh yang sudah memperjuangkan kehidupan kita, menjadikan cara pandang kita betul, hingga kita tahu mana yang mesti kita ikuti dalam kehidupan, dan juga kita mengerti mana yang mesti kita tinggalkan, hingga kita selamat mudah-mudahan di dunia dan akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan ekonomi. Pentingnya zakat ini, Allah telah letakkan ia sebagai bagian salah satu pondasi agama ini. Bunyal Islam ala khamsin. Islam ini, kata Nabi, tegak karena 5 pondasi, yaitu syahadatain, mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, haji, kemudian juga melaksanakan ibadah puasa, dan yang kelima Nabi sebutkan az-zakat, yaitu menunaikan zakat. Pentingnya zakat ini bisa kita lihat dalam Al-Quran. Setiap kali Allah berbicara tentang salat, memerintahkan agar kita mendirikannya, Allah tidak pernah memisahkan antara salat dengan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayarlah zakat. Ketika Allah berbicara tentang seorang pemimpin yang hebat, Allah menyebutkan pemimpin yang salat dan pemimpin yang bayar zakat. Ketika Allah berbicara tentang mukmin yang sukses, itulah mukmin yang salat dan mukmin yang membayar zakat. Ketika Allah berbicara tentang pekerja yang hebat, Allah juga menyebut pekerja yang salat dan pekerja yang membayar zakat. 28 kali lebih Allah mengulang kalimat-kalimat itu dalam Al-Quran. Allah tidak pernah memisahkan antara salat dengan zakat. Ini tentu ucapan seperti ini bukan tanpa makna. Kenapa Allah tidak pernah memisahkannya? Karena pentingnya zakat sama seperti pentingnya salat. Hanya mungkin dalam pandangan sebagian umat Islam, salat itu lebih perlu daripada menunaikan zakat. Padahal Allah sendiri yang mengamanahkan dan mensyariatkan salat itu tak pernah memisahkan seperti itu. Hingga ada umat Islam, kalau meninggalkan salat mereka sangat khawatir, tapi meninggalkan zakat mereka tidak pernah terfikir. Ini yang menjadi problem di dalam kehidupan kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menjadikan zakat ini sebagai instrumen sosial, Allah ingin agar umat Islam itu hidup secara normal. Allah ingin agar umat Islam itu hidup bahu-membahu, tidak muncul idealisme dan individualisme. Orang kaya hidup dengan kekayaannya, orang miskin merempat dengan kemiskinannya. Orang kaya happy dengan kekayaannya, orang miskin menangis dengan kemiskinannya. Sebab itu Allah tidak memisahkan dari agama ini instrumen sosial zakat seperti yang kita sampaikan ini. Apa tujuannya? Pertama, Allah ingin zakat ini sebagai pembangun ekonomi kaum fakir. Bukan mereka tidak ingin kaya, mereka juga ingin kaya seperti kita, tapi hanya mereka tidak punya keahlian. Kadang mereka tidak punya akses untuk modal, maka zakat ini dapat diberdayakan hingga mereka menjadi orang berdaya. Sekarang ini di depan mata kita, ada di sebelah kita jembatan, ada di depan kita orang-orang yang berempat di jalan, anak-anak yang meminta-minta sepanjang waktu, ibu-ibu yang lemah menjual koran, orang-orang miskin yang mendayung sepeda. Mereka memungut karton, memungut koran, memungut kardus, memungut plastik-plastik untuk dijual. Kalau kita pikir berapalah harganya? Mungkinkah kehidupan mereka bisa bangkit dengan begitu? Kalau mungkin bangkit, maka sudah lama mereka menjadi kaya. Pemandangan itu ada hari ini di depan mata kita. Itu akan menjadi tanggung jawab siapa kalau bukan umat Islam? Siapa yang akan memperhatikan kalau bukan orang-orang yang mampu? Karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kalian mesti melaksanakan salat, tapi jangan kalian lupa, kalian juga harus membayar zakat. Karena ada hak orang lain yang kami titipkan di dalam harta kalian, yang mesti kalian berikan kepada mereka. Itulah makna dari ayat pertama yang kita bacakan tadi. Manusia itu penuh dengan keluh kesah. Ini kata Allah dalam Al-Quran, idza massahu syarru jazua. Bila mereka ditimpa oleh musibah, mereka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau mereka mendapat kebaikan, mereka menjadi pelit.
Tapi Allah kecualikan dua golongan, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat dan orang yang membayar zakatnya. Artinya keluh kesah itu tidak akan menimpa orang yang rajin dan disiplin melaksanakan salat serta juga disiplin dalam menunaikan zakatnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumlah orang miskin itu hari ini tidak tanggung banyaknya. Riau ini mayoritas adalah beragama Islam. 5,6 juta itu adalah Islam dan 500.000 lebih. Di antara jumlah itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tak mampu menyekolahkan anaknya, orang-orang yang tidak mampu untuk menemukan makanan yang layak setiap hari untuknya, orang-orang yang tak mampu menyewa rumahnya, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, sebagian mereka tidur di atas tanah. Itu yang menjadi tanggung jawab moral umat Islam. Karena itu beragama ini bukan hanya sekadar sujud kepada Allah Ta'ala, beragama juga akan diperlihatkan sejauh mana kita memiliki sikap sosial yang kita berikan baik dalam zakat ataupun dalam yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat ini karena ia ingin memeratakan ekonomi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan, aku bukan tak mampu mengayakan orang miskin itu, aku bukan tak mampu memberikan kecukupan kepada orang fakir itu, tapi kata Allah, aku menguji kalian, wahai orang-orang yang mampu. Aku titipkan hak orang miskin itu di dalam harta kalian, aku titipkan hak orang fakir itu di dalam harta kalian. Aku ingin melihat seperti apa sebetulnya respon kalian ketika kalian melihatnya. Maka sebetulnya kekayaan itu menjadi ujian. Apakah kita mampu memberikannya sesuai dengan tuntutan Allah, atau justru kita akan menikmatinya sendiri lalu kemudian ia menjadi masalah bagi kita di kemudian hari. Sidang Jumat yang dimuliakan, kemudian yang ketiga, zakat itu akan menguatkan umat. Tadi sudah diumumkan begitu banyaknya program yang dilaunchingkan. Ada program pemberdayaan, ada program konsumtif, ada program pemberian ekonomi untuk membuat umat ini menjadi lebih hebat. Umat Islam semakin kuat, maka agama ini semakin kuat. Tapi kalau umat Islam lemah, agama juga ikut lemah. Musuh kita hari ini bukan orang kafir, karena kita adalah mayoritas. Tapi musuh kita adalah kemiskinan, kefakiran, dan kejahilan. Ini yang menjadi musuh kita. Dan bahaya kemiskinan serta kefakiran itu sama seperti bahaya orang kafir bagi kehidupan kita. Dulu ketika kita berperang melawan orang kafir, kita takut agama ini dihancurkan dari luar. Tapi hari ini agama ini tidak akan hancur dari luar, namun dia akan roboh dari dalam apabila orang fakirnya banyak, orang miskinnya banyak. Bukankah pernah kita mendengar satu ungkapan, kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran itu mudah membuat orang lain menjadi kafir. Maka jangan kita salahkan kristenisasi itu sukses. Kenapa begitu? Karena mereka datang dengan membawa hadiah, mereka datang dengan membawa kehidupan, sementara sebagian kita datang dengan membawa ceramah. Tidak tepat. Ada masanya kita harus berdakwah dengan lisan, tapi ada masanya kita mesti bergerak dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena itu zakat yang ditunaikan itu akan membuat umat ini menjadi kuat dan akan membuat Islam juga semakin kuat. Kemudian yang keempat, zakat itu sebetulnya tidak akan pernah mengurangi harta benda kita. Jangan pernah khawatir dengan apa yang kita berikan, sedikit pun tidak akan mengurangi. Karena Allah yang memiliki harta itulah yang menyebutkannya bahwa ia tidak akan mengurangi. Bahkan kata Allah Ta'ala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa kata Allah Ta'ala? Kami akan lipat gandakan untuknya dengan kelipatan yang sangat banyak. Sebab itu tidak pernah ada orang yang berzakat lalu kemudian miskin karena zakatnya. Tidak pernah ada orang bersedekah lalu kemudian miskin dengan sedekahnya. Bahkan Nabi SAW melalui lisannya yang mulia, beliau menyampaikan, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta benda kita. Kalau kita yakin dengan Allah Ta'ala, kalimat itu cukup jelas dalam Al-Quran, maka tidak perlu kita terlalu lama berpikir apakah harus dibayar atau tidak. Karena ini
merupakan janji Allah yang maha kaya, yang telah menciptakan dan menitipkan harta benda itu kepada kita. Kemudian yang kelima, zakat itu tujuannya agar ia bisa membersihkan diri kita dan juga harta kita. Sebahagian dari harta kita itu kita dapatkan secara halal. Sebagai orang baik kita juga berusaha bagaimana supaya halal. Tapi di zaman sekarang ini kita tidak bisa menjaga sepenuhnya. Harta kita dimasuki bukan oleh yang haram, tapi kadang-kadang yang syubhat. Ketika harta benda itu bercampur dengan yang syubhat, maka dia kotor, dan itu harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Keluarkan zakatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka untuk membersihkan diri dan juga membersihkan jiwa mereka. Kemudian yang seterusnya, zakat itu membersihkan jiwa kita dari sifat pelit, sifat cinta harta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika harta itu sudah menjadi bunga di hati, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka ada yang mencintai harta dengan cinta yang terlalu mendalam hingga berat untuk mengeluarkannya. Sebagian mereka berfikir ini adalah baik, tapi kata Allah, la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, menzakatkannya, mensedekahkannya, jangan kalian pikir itu baik, kata Allah Ta'ala, justru itu buruk untuk mereka. Karena nanti di hari kiamat kami kalungkan di leher mereka apa yang mereka tahan-tahan di dunia. Sidang Jumat yang Allah muliakan, harta itu hanyalah titipan Allah kepada kita, agar kita menjalankan amanah itu sesuai dengan tuntutannya. Ada sebahagian untuk kita, ada sebahagian untuk orang lain. Maka oleh karena itu mari kita keluarkan zakat kita. Dengan begitu akan berkembanglah harta, akan berkahlah kehidupan, akan berkahlah pekerjaan kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.